Memiliki jam operasional yang nyaris tanpa henti atau 24 jam, warung Madura atau toko kelontong dianggap menjadi penyebab menurunnya omset pendapatan sejumlah minimarket. Baru-baru ini ramai kasus pembatasan jam operasional warung Madura di salah satu wilayah di Indonesia, yaitu di Kelungkung, Bali. Di mana di daerah ini toko kelontong atau warung Madura hanya diperbolehkan buka hingga jam 12 malam sesuai aturan Perda 2018. Pembatasan tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya tindak kejahatan atau karena alasan keamanan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik. Pasalnya pembatasan jam buka warung Madura mempengaruhi omset dagang para pelaku UMKM toko kelontong. Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI Abdullah Mansuri berpendapat, jam buka warung Madura tidak berdampak besar kepada minimarket karena perbedaan mekanisme. Selain beberapa produk warung kelontong Madura bisa dibeli secara eceran, produk yang ditawarkan juga relatif fleksibel. Waktu kami protes minimarket merugikan warung kelontong, itu tidak dapat respon yang baik dari pemerintah. Sekarang begitu warung kelontong itu habis, warung kelontong itu habis karena perkembangan minimarket retail modern yang begitu meluas, tiba-tiba muncul inisiasi pembuatan kelontong dengan konsep yang berbeda. Konsepnya adalah di dekat pemukiman, dengan jumlah barang yang cukup banyak, buka 24 jam. Ternyata konsep kelontong yang dulu sempat mati di pinggir jalan itu dibuat kembali oleh pengusaha-pengusaha lokal dengan mengutamakan ciri khas kelokalan, tiba-tiba sekarang diprotes oleh minimarket. Kan nggak masuk akal, dia yang mematikan kita, sekarang dia protes karena pendapatannya menurun dengan adanya saingan warung kelontong dengan konsep yang baru. Menurut saya nggak adil ini, nggak fair. Maka kami minta kepada pemerintah daerah harus melihat kami ini anak kandung negeri ini. Retail modern itu dikelola oleh perusahaan besar, investasi mungkin dari luar negeri, yang keuntungannya bisa saja dibawa ke luar negeri. Tetapi kalau warung rumahan, warung Madura, warung kelontong, keuntungannya akan juga dibagi di wilayah sekitar. Salah satu pemilik warung kelontong Madura di kawasan Tangerang memiliki pendapat serupa. Menurutnya pembatasan jam operasional toko kelontong pasti akan berdampak besar terhadap pendapatannya jika benar akan ditetapkan. Ya, menurut saya mah gimana ya? Kurang setuju aja saya. Ya kita kan namanya merantau ya kan, jauh-jauh. Kalau 24 jam nggak boleh, ya nggak enak aja. Oh, kalau bukannya nggak 24 jam, bisa mengurangi pendapatan. Meski pemerintah melalui Kementerian Koperasi UMKM telah mengatakan tidak ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan tersebut, namun Abdullah Mansuri berharap pemerintah tetap meninjau peraturan setiap daerah agar seluruh daerah di Indonesia menetapkan peraturan yang sama mengenai jam operasional warung Madura atau toko kelontong. Sebelumnya saya harus menyampaikan bahwa tidak ada regulasi, aturan, edaran, atau apapun bentuknya yang melegitimasi adanya pembatasan warung kelontong atau warung tradisional atau warung Madura sebutannya. Karena memang klasifikasi warung kelontong itu dalam undang-undang tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya ada dua pengaturan itu, pasar rakyat atau pasar tradisional dan retail modern. Di Undang-Undang Nomor 7 tentang perdagangan itu sama sekali tidak mengatur warung kelontong. Begitu juga turunannya Perpres nomor 112, Permendak juga tidak mengatur tentang aturan zonasi atau jam operasional warung kelontong atau UMKM. Jadi salah besar jika ada Pemda yang mengatur operasional itu atau menyamakan kedudukannya dengan retail modern. Itu salah besar. Maka kami mengingatkan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk tidak terlalu
mengekang perkembangan perekonomian lokal. Kenapa begitu? Karena Warung Madura adalah salah satu usaha rakyat yang harus justru mendapatkan pembinaan, mendapatkan sentuhan, mendapatkan permodalan bahkan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, bukan malah dibatasi jam operasional. Valencia Vindi, Diomai Rizky, Dai TV.